Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafun Kafi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Bogor. Di sini saya akan menyampaikan sedikit profil tentang kampus saya, yaitu Universitas Juanda Bogor. Visi yang pertama dari Universitas Juanda Bogor adalah menjadi fakultas yang unggul dalam riset di bidang ilmu pendidikan yang menyatu dalam tauhid dan diakui dunia. Dan adapun misinya, melaksanakan Pancadharma perguruan tinggi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan berkualitas dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara profesionalitas dan menyatu dalam tauhid untuk melahirkan lulusan yang cerdas, intelektual, spiritual, emosional, berkompeten, berjiwa wirausaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa serta menjadi rahmatan lil alamin. Adapun tujuannya, menghasilkan lulusan di bidang pendidikan yang unggul, beriman, berilmu, dan berakhlak, serta memiliki kompetisi yang mampu bekerja secara profesional, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Ini sebagian dikit dari visi, misi, dan tujuannya. Dan di universitas ini tuh banyak banget kurikulumnya atau mata pelajarannya. Cuman yang bisa membedakan itu banyak tapi asik gitu loh. Jadi kayak ada pendidikan kampus bertauhid, terus ulumul Quran, terus juga ulumul hadis, usul fikih, akuntansi manajemen, dan masih banyak lainnya gitu. Jadi di sisi lain memang banyak mata kuliahnya, cuman di sisi lain dosennya asik, teman-temannya asik, pokoknya the best. Ya, itu mungkin sedikit dari penjelasan gambaran luar prodi pendidikan bahasa Arab dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Dzikri wal Muharram, adrusu fil Jami'ati Juanda, Ciawi Bogor, fi qismi al-lughatil arabiyyah. Wa fi hadhihi al-munasabah insyaallah saubayinu lakum ma hiya manhajiyatu dirasat al-islamiyyah. Walakin qabla dhalik tashilan wa tafhiman lana jami'an saubayyin wa sa'atakallam bil lughatil indonesiyyah. Jait, untuk pembahasan selanjutnya ya, jadi tadi sebelumnya teman Ana telah menyampaikan tentang istilahnya perkenalan apa itu Universitas Juanda dan juga prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, selanjutnya banyak sekali pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh dosen-dosen kita di pendidikan bahasa Arab, dan salah satunya adalah metodologi studi Islam. Nah, di sini Ana akan istilahnya menjelaskan kepada antum semua yang menonton video ini apa itu metodologi studi Islam. Jadi langsung saja kita mulai. Di sini ada beberapa mungkin pertanyaan yang ada di benak antum semua. Yang pertama itu adalah apa pengertian dari metodologi, paradigma, dan juga pendekatan studi Islam. Yang kedua, apa arti dan ruang lingkup metodologi studi Islam. Yang ketiga, apa urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Dan yang terakhir itu adalah apa saja aspek-aspek atau sasaran dari mempelajari metodologi studi Islam. Langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu pengertian metodologi, paradigma, dan juga pendekatan studi Islam. Yang pertama yaitu adalah pengertian metodologi studi Islam. Nah, secara sederhana, metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara dan studi diartikan sebagai kajian, dan Islam diartikan dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman dengan kitab suci Al-Quran. Namun pengertian metodologi studi Islam ini akan lebih banyak lagi jika kita lebih banyak membaca buku. Ya, jadi yang pertama ya, metodologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, metodologi adalah ilmu tentang metode. Ya, sementara metode dari segi bahasa berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara.
Nah, dengan demikian, metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab, metode ini disebut juga atau diistilahkan dengan thariqah, yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Seperti itu. Yang ketiga, dalam dunia keilmuan, ya, ada upaya ilmiah yang disebut dengan metode, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang dikaji. Ya, jadi istilahnya metodologi yang berarti berbicara tentang cara-cara atau metode-metode yang digunakan oleh manusia untuk mencapai pengetahuan tentang realita atau kebenaran, baik dalam aspek parsial atau total. Ya, jadi penggunaan metodologi Islam akan membawa konsekuensi yang lebih lanjut. Pengetahuan yang dicapai melalui metodologi ini merupakan pengetahuan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Sebaliknya, pengetahuan yang dihasilkan dari metodologi Barat tidak bisa diakui sebagai pengetahuan yang Islami. Nah, kemudian studi Islam merupakan dua gabungan kata. Untuk mencapai pengertian yang sebenarnya, kedua kata ini tidak bisa dipisah. Maka studi Islam dapat diartikan sebagai pengkajian dengan ilmu-ilmu keislaman. Adapun yang dimaksud ilmu-ilmu keislaman adalah pengkajian tidak hanya kepada aspek-aspek yang normatif dan dogmatif, tetapi juga pengkajian yang menyangkut aspek sosiologis. Seperti itu. Jadi makna dari metodologi studi Islam itu adalah ilmu tentang cara-cara untuk mengkaji ilmu-ilmu keislaman secara menyeluruh. Yang kedua yaitu adalah pengertian tentang paradigma studi Islam. Nah, paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menggapai realita itu. Ya. Pendidikan tidak diarahkan untuk pendidikan itu sendiri, melainkan diarahkan untuk mencapai maksud, arah, dan tujuan di masa yang akan datang. Dengan demikian, dimensi waktu dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada waktu sekarang nih, yaitu saat berlangsung pendidikan tersebut, tetapi pendidikan diarahkan pada sikap, perilaku, dan kemampuan serta pengetahuan yang diharapkan akan menjadi pegangan bagi anak didik dalam melaksanakan tugas hidupnya secara bertanggung jawab dan dapat menjadi manusia yang seutuhnya, sebagaimana yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan. Yang ketiga adalah pendidikan studi Islam. Nah, diketahui bahwa Islam sebagai agama memiliki banyak sekali dimensi, yaitu mulai dari dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IT, lingkungan hidup, sejarah perdamaian, sampai pada kehidupan rumah tangga pun Islam masuk ke dalamnya, seperti itu. Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut, jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai disiplin ilmu. Nah, dalam studi Islam ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Di antaranya yang pertama yaitu pendekatan sosiologis. Ya. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beragam gejala sosial. Ya, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial dan ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Ya. Jadi pendekatan sosiologis dibedakan dari pendekatan studi agama lainnya. Karena fokus perhatiannya pada interaksi antara agama dan masyarakat. Ya, jadi teori sosiologis tentang watak agama serta kedudukan yang signifikannya dalam dunia sosial mendorong ditetapkan serangkaian kategori sosiologis meliputi yang pertama stratifikasi sosial seperti kelas dan etnisitas. Yang kedua itu kategori bisosial seperti seks, gender perkawinan, keluarga, masa kanak-kanak dan usia. Yang ketiga pola organisasi sosial seperti politik, produksi ekonomis, sistem-sistem pertukaran dan birokrasi. Yang keempat, proses sosial seperti formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, penyimpangan dan juga globalisasi. Yang kedua yaitu pendekatan tentang historis. Sejarah atau historis adalah satu ilmu yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam sesuatu yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Ketika ia mempelajari Al-Quran, ketika istilahnya mempelajari Al-Quran, sampai pada kesimpulan bahwa dasarnya kandungan Al-Quran itu menjadi dua bagian. Bagian pertama berisi konsep-konsep dan bagian kedua berisi kisah-kisah, sejarah dan perumpamaan.
Tiga yaitu pendekatan antropologis. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya dalam memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, melalui pendekatan ini, agama tampak lebih akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya memberikan jawabannya. Dalam berbagai penelitian antropologi, agama dapat ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik golongan masyarakat yang kurang mampu pada umumnya. Nah, dan pada umumnya juga lebih tertarik kepada gerakan-gerakan keagamaan yang menjanjikan perubahan tatanan sosial masyarakat. Sedangkan golongan orang yang lebih kaya dan mereka itu lebih condong untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi. Lantaran tatanan itu menguntungkan pihak mereka. Nah, melalui pendekatan antropologi ini, sosok agama yang berada pada daratan empirik akan dapat dilihat serat-seratnya dan latar belakang mengapa ajaran agama tersebut muncul dan dirumuskan. Jadi antropologi itu berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai peranata yang terjadi di masyarakat. Yang keempat yaitu pendekatan psikologi. Ya, psikologi atau ilmu jiwa adalah jiwa yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. Ya, dengan ilmu jiwa ini seseorang selain akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami dan diamalkan seseorang juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya. Yang selanjutnya itu adalah arti dan ruang lingkup studi, ya, studi Islam. Nah, ini agama sebagai objek studi minimal dapat dilihat dari tiga sisi. Yang pertama adalah sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya yang sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya sendiri. Yang ketiga adalah sebagai interaksi, yaitu realitas umat Islam, ya, bila Islam dilihat dari tiga sisi, ya, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi pada tiga sisi tersebut. Oleh karena itu, sisi doktrin merupakan suatu keyakinan atas kebenaran teks wahyu. Maka hal ini tidak memerlukan penelitian di dalamnya. Yang selanjutnya itu adalah tentang urgensi mempelajari MSI, ya, metodologi studi Islam. Kenyataan sejarah menunjukkan, ya, terutama setelah kemajuan umat Islam dan umat Islam sudah mulai masuk istilahnya kemunduran peradabannya, bahwa pendekatan studi keislaman yang berdominasi kalangan ulama Islam lebih cenderung bersifat subjektif, apologis, dan doktriner, serta menutup diri terhadap pendekatan dilakukan oleh kalangan luar Islam bersifat objektif dan rasional. Oleh karena itu, studi Islam dituntut untuk membuka diri terhadap masuknya dan digunakannya pendekatan-pendekatan yang secara objektif dan rasional, dan secara bertahap meninggalkan pendekatan yang bersifat subjektif doktriner. Dengan demikian, diharapkan studi Islam akan berkembang dan mampu beradaptasi dengan dunia modern dan mampu menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Nah, pada masa sekarang nih, umat Islam sedang menghadapi tantangan dari kehidupan dunia dan budaya modern. Maka studi Islam menjadi sangat urgent. Ya, jadi urgensi studi Islam yang demikian menurut Muhaimin, ya, dalam dipahami dari dua hal, yaitu yang pertama, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis. Dan yang kedua, umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Nah, di sini urgensi studi Islam untuk menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni dan yang bersifat manusiawi dan universal, yang mempunyai daya untuk mewujudkan diri sebagai rahmatan lil alamin. Dari itu kemudian didikannya dan ditransformasikan kepada generasi penerusnya dan dihadapkan dengan budaya dan peradaban modern agar mampu berhadapan dengan dan beradaptasi dengannya. Tetapi dengan garis bawah, ya, ajaran agama kita tidak boleh istilahnya bercampur dengan budaya-budaya yang masuk sekarang. Ya, istilahnya kita harus masuk tetapi dengan koridor keislaman kita gitu. Jangan sampai ada ajaran-ajaran sesat kita malah masuk ke dalamnya seperti itu. Yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir itu adalah tentang aspek-aspek sasaran studi Islam. Ya. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran dari studi Islam ini, ya, dari istilahnya kita mempelajari studi Islam ini itu ada dua hal. Yang pertama adalah aspek sasaran keagamaan.
Kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercabut dari teks dan konteks tersebut. Dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik dan menjadi landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepas kerangka normatif. Elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan yang pertama adalah Islam sebagai dogma, juga merupakan pengalaman universal dari kemanusiaan. Oleh karena itu, sasaran studi Islam ini diarahkan pada aspek-aspek praktik dan juga empirik yang membuat nilai-nilai keagamaan agar dijadikan pijakan. Yang kedua, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang. Dengan demikian, sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan aplikasinya dalam kehidupan. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empirik yang sebenarnya relatif. Yang kedua adalah aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan juga historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terikat dengan wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif, dogmatik yang bersumber dari wahyu dan juga perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari metodologi pengantar studi Islam ini adalah dalam dunia keilmuan ada upaya ilmiah yang disebut dengan metode, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang sedang digaji. Lebih jauh, Sen, ya seorang ahli pakar bahasa mengemukakan atau ahli pendidikan mengemukakan metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang punya langkah-langkah yang sistematis. Metodologi berarti berbicara tentang cara-cara atau metodologi yang digunakan oleh manusia untuk mencapai pengetahuan dengan realita atau kebenaran, baik dalam aspek parsial atau total. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai metodologi yang diartikan sebagai set of method and the principle used to perform a particular activity. Secara sejarah dapat dikatakan bahwa metodologi adalah ilmu tentang metode atau ilmu yang mempelajari prosedur atau cara-cara mengenai sesuatu. Jika metode merupakan prosedur atau cara mengetahui sesuatu, maka metodologilah yang mengkerangkai secara konseptual terhadap prosedur tersebut. Diketahui bahwa Islam sebagai agama memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dari dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IT, lingkungan hidup, sejarah perdamaian, sampai pada kehidupan rumah tangga. Dan masih banyak lagi. Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut, jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai disiplin ilmu. Dan mungkin ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib kita pelajari di pendidikan bahasa Arab, yaitu adalah metodologi studi Islam. Sebenarnya banyak sekali istilahnya penjabaran dari metodologi studi Islam ini, dan saya hanya menyampaikan pengantarnya saja ya untuk agar kita lebih terbuka wawasan kita apa itu tentang metodologi studi Islam. Bahkan di dalamnya itu banyak sekali pembahasan seperti ulumul Quran, ulumul hadis, tasawuf, ilmu kalam, terus studi kawasan Islam yang meliputi Al-Quran sebagai sumber ajaran, hadis sebagai sumber ajaran, ijtihad sebagai sumber ajaran, dan juga lain sebagainya. Jadi sebenarnya masih banyak teman-teman pembahasan yang harus dibahas dalam metodologi studi Islam ini, tetapi di sini saya hanya mengambil tentang pengantar studi Islam saja. Jadi ada juga bukunya itu adalah pengantar studi Islam. Ya, penulisnya itu adalah Dr. Haji Didik Ahmad Supardi dan juga Sarjuni. Ya, bisa juga kalian lihat di Tokopedia, dan ini bukan di endorse, tapi memang ada bukunya dan saya mengutip dari situ. Jadi ini hanyalah pengantar studi Islam. Sedangkan jika mungkin kalian mau lihat-lihat yang lain, mungkin kalian bisa cari buku referensi yang lain. Karena pembahasan metodologi studi Islam ini tidak hanya berkisar tentang Islamnya saja, tetapi banyak juga sumber-sumber ajaran Islam atau yang lain sebagainya yang menjadi penguat agama Islam ini. Mungkin hanya itu dari saya. Saya Zikri Muhammad Haram, dan insya Allah pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai at-tulaba al-ahibba, ismahuli أن أقدم لكم نفسي. اسمي محمد حامد. أنا من بوغول. عنواني
بشاعي صالح اسكندر شتير بوغر. هوايتي القراءة. شعاري كن عالما ولا تكن جاهلا. أحب اللغة العربية لكونها لغة القرآن. تخرجت في المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية. الآن أنا أتعلم في جامعة جواندا بوغر. لماذا أنا أتعلم اللغة العربية؟ ولماذا لابد علينا بتعلم اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية لها أهمية، وأهمية اللغة العربية في أنها تعتبر لغة القرآن الكريم وسنة النبوية الشريفة. تعد تعلمها وفهمها إضافة إلى تعلم علومها أمرا ضروريا لفهم القرآن الكريم. يقول إمامنا إمام الشافعي وهو يقول: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهدا حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. تعد معاني ومفردات القرآن الكريم موافقة مشابهة لكلام العرب ولغتهم. لأجل ذلك هيا ندخل إلى جامعة جواندا، وفيها كلية التربية لتدريب المعلمين. إن شاء الله فيها نتعلم كثيرا عن اللغة العربية. وإذا نحن نتعلم كثيرا فيها مدرسون مدبرون الماهرون في اللغة العربية، فإن شاء الله نجيد علوما كثيرا سوى اللغة العربية. فإن شاء الله المعارف الإسلامية المهمة. الآن نستمر إلى درسنا، يعني ميثودولوجي studi إسلام، أي منهجية الدراسات الإسلامية. أنا بحث قليلا قبل أن نستمر إلى بحثه. ما هي المنهجية؟ المنهجية هي المنظومة تضع المبادئ توجيهية لحل مشكلة ما ذات مكونة منها الأطوار ومهام والطرق والأساليب والأدوات. وأما الدراسات الإسلامية هي عبارة تصف كل الدراسات المتعلقة بالإسلام، وهذا يتضمن العلوم الشريعة وهي علم الحديث وعلم التفسير وعلم فقه الإسلام وعلم الكلام أي علم التوحيد، وعلوم أخرى مثل السيرة النبوية وعلم القرآن وتاريخ الإسلام وغيرها من علوم الإسلامية، مثل الاقتصاد الإسلامي. قد تشبه عبارة الدراسات الإسلامية عبارة جامعة تصف كل الدراسات الأكاديمية
المبحوثة، وتمنح الجامعة حول العالم شهادة في الدراسة الإسلامية. Baik, mungkin itu saja persembahan dari kami tentang perkenalan Universitas Juanda Bogor dan juga perkenalan tentang prodi pendidikan bahasa Arab, dan juga ditambah dengan istilahnya rangkuman dari salah satu mata kuliah wajib yang kita belajar di Universitas Juanda Bogor, ya, khususnya di prodi pendidikan bahasa Arab. Jikalau memang ada penyampaian yang salah atau tutur kata yang salah ataupun dari editing video yang salah, ya kami mohon maaf. Dan jikalau memang ada masukan, kritik atau saran, bisa kalian ketik di kolom komentar. Sekali lagi sekian dan terima kasih kepada kalian semua yang telah support kami. Insya Allah di video-video yang lainnya kita akan membahas dengan pembahasan yang lebih baik lagi dari ini. Syukran wa jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو